Halo sobat semua, terima kasih yang sudah klik video ini, dan di kesempatan kali ini, saya masih akan membawakan cerita dari sobat. Saya bernama Dika, asal dari Sragi, Pekalongan. Cerita ini tentang pengalamannya Dika, yang mana dulu Dika memindahkan setan yang mengganggu proses pembangunan rumahnya. Sebelum melanjutkan cerita dan untuk mensupport channel ini, sobat bisa subscribe dan like videonya agar channel ini terus berkembang dan bisa menghibur. Mugi Gusti paring restu tumraping sira. Oke, masuk ke cerita. Pada tahun 2015 yang lalu, Dika dan keluarga kecilnya berkeinginan membangun rumah karena sudah ingin hidup mandiri tanpa tinggal bareng mertua. Dika ini sudah menikah dengan istrinya yang bernama Lani dan mempunyai 2 anak. Satu anaknya masih kecil berusia 5 tahun bernama Doni, yang satunya Rio berusia 8 tahun. Usia pernikahan 15 tahun, namun masih tinggal di rumahnya mertua. Karena merasa usahanya lagi mengalami peningkatan, di tahun 2015 Dika berkeinginan membangun rumah agar lebih mandiri. Malam itu ketika mau tidur, Dika ngajak istrinya ngobrol perihal pembangunan rumah. "Mah, Papa ada rencana mau beli tanah untuk kita bangun rumah," kata Dika ke istrinya. "Iya, tidak apa-apa, Pak. Mama menurut Papa aja. Emang Papa sudah nemu tanah untuk kita bangun rumah," kata istri Dika yang bertanya. "Sudah, Mah. Nanti Papa mau beli tanah punyanya Imin. Letaknya juga nggak terlalu jauh sama rumah ibu kamu." "Oh, iya, Pak. Itu bagus. Mama setuju," jawab istri Dika yang menyetujui keinginan suaminya itu. Pagi harinya, Dika yang kebetulan lagi libur kerja, langsung menemui tetangganya yang punya tanah itu dengan niatan ingin membicarakan jual beli tanah. Singkat cerita, transaksi jual beli tanah berjalan lancar. "Mah, Papa sudah deal dengan Imin, dan nanti kita langsung proses pembangunan seminggu lagi," kata Dika ke istrinya. "Tapi Pak, nanti sebelum proses pembangunan, kita adakan syukuran dulu. Selain bentuk syukur, kita bisa membeli tanah juga, biar proses pembangunan lancar," ucap istri Dika memberikan nasihat. "Iya, Mah, nanti kita adakan syukuran sederhana aja. Paling mengundang beberapa tetangga dan ustadz," kata Dika mengiyakan nasihat istrinya. "Iya, Mah, nanti kita adakan syukuran sederhana aja. Paling mengundang beberapa tetangga dan ustadz," kata Dika mengiyakan nasihat istrinya. Sampai proses jual beli tanah itu dilakukan, Dika belum mengalami hal aneh. Baru malam itu Dika lagi pulang dari tokonya menuju rumah, ada niatan lewat tanah yang baru dibeli itu untuk melihat-lihat. Malam itu sekitar 10 menitan Dika melihat-lihat tanahnya, baru terjadi keanehan. Tiba-tiba ada seperti bayangan putih yang lewat di sekitar tanah itu, namun Dika tidak menghiraukannya. Sampai beberapa saat Dika di sana baru terdengar suara seperti auman, yang suaranya serak dan berkata, "Lungo." Alhasil suara itu membuat Dika merinding dan memutuskan untuk pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Dika tidak menceritakan hal aneh itu ke istrinya, agar tidak ada ketakutan dan membuat istrinya tidak berani nantinya tinggal di rumah barunya kalau sudah dibangun. Malam itu setelah pulang kerja dan mandi, Dika langsung ke kamar untuk tidur dan melepas lelah setelah seharian mengurus bisnis, dan tadi malam diganggu hal aneh. Di tidurnya, Dika bermimpi didatangi nenek-nenek yang mengatakan, "Ojo gawe omah, neng tanah kono." Seketika Dika terbangun, dan istrinya juga ikut terbangun, langsung menanyakan, "Kamu kenapa, Pak? Mimpi buruk?" "Iya, Mah. Papa mimpi didatangi nenek-nenek, dan sosok itu melarang kita membangun rumah di sana," jawab Dika ke istrinya. Sebisa mungkin istrinya menenangkan Dika dan berkata, "Udah Pak, jangan dipikirin.
Itu bukan apa-apa kok. Nanti pas acara syukuran, kita minta Pak Ustadz tanya Pak Ustadz, apakah ini mimpi sebuah pertanda buruk atau bukan? Di hari yang sudah ditentukan, acara syukuran pun dilaksanakan, yang mana hanya mengundang beberapa tetangga dan satu orang ustadz. Acara berlangsung lancar dan tanpa halangan. Singkat cerita, acara itu selesai, dan hanya menyisakan Pak Ustadz serta beberapa tetangga doang. Di saat lagi santai juga Dika menanyakan ke Pak Ustadz, "Pak Ustadz, kemarin malam saya diganggu di tanah yang saya beli, dan saya juga dimimpiin sosok nenek-nenek yang melarang untuk membangun rumah di sini. Apakah itu pertanda buruk Pak Ustadz?" tanya Dika. "Baik Pak Dika, akan saya coba terawang dulu," kata Pak Ustadz, dan segera melakukan penerawangan untuk berinteraksi dengan sosok nenek itu. Setelah melakukan penerawangan, Pak Ustadz langsung menjelaskan ke Dika perihal masalah sosok nenek itu. "Jadi gini Pak Dika, sosok nenek itu udah berlama mendiami tanah ini, dan tidak rela jika Pak Dika tiba-tiba mau membangun rumah di tanah sini. Tapi ini kan tanah sudah saya bayar Pak Ustadz. Enaknya gimana ya, biar saya tetap bisa membangun rumah, dan sosok itu tidak mengganggu?" tanya Dika ke Pak Ustadz. Mendengar pertanyaan tersebut, Pak Ustadz langsung menjelaskan ke Dika bahwa sosok nenek itu menginginkan media orang untuk bisa berkomunikasi, atau minta orang untuk disurupi agar bisa berkomunikasi. "Baik Pak, kalau gitu saya aja yang jadi media untuk berinteraksi," jawaban adiknya Dika yang sukarela menjadi relawan untuk media berinteraksi. Tanpa menunggu lama, langsung Pak Ustadz memanggil sosok nenek itu untuk masuk ke tubuh adiknya Dika. Dan ternyata dengan cepat, sosok itu langsung masuk. Terjadilah interaksi antara Pak Ustadz dan sosok nenek tersebut. "Lungo, ujo bangun omah neng kene. Iki tanahku kawat bien," bentak adiknya Dika yang sudah mulai kesurupan. "Kami di sini meminta baik-baik agar kamu mau pindah, karena tanah ini sudah jadi milik orang ini," jawab Pak Ustadz sambil nunjuk ke arah Dika. "Sungkan, kowe kabeh ora bisa ngusir aku," bentak sosok nenek itu lagi. "Kami bukan ngusir secara kasar, tapi meminta kamu untuk bersedia pindah dari sini," kata Pak Ustadz. "Lungo kowe kabeh," bentak sosok nenek itu sekali lagi sambil menyerang Pak Ustadz. Akibat serangan kontak energi dari sosok nenek itu, membuat Pak Ustadz terjatuh dan mengeluarkan darah dari hidungnya. "Kamu udah diajak ngomong baik-baik malah melawan. Kalau itu mau kamu, akan saya pindahkan secara paksa," kata Pak Ustadz sambil mengarahkan tangan ke sosok itu. "Orak wedi, menelawan aku," ucapan nantang sosok nenek itu. Mendengar kata-kata sosok nenek itu, Pak Ustadz langsung membacakan beberapa surat Al-Quran dan membacakan beberapa amalan. Beberapa menit setelah Pak Ustadz membaca beberapa bacaan amalan, terdengar suara dentuman dari belakang pohon yang ada di area tanah Dika. Pak Ustadz pun langsung berlari ke arah pohon tersebut dan langsung mengepalkan tangan seakan sedang mengambil sesuatu. Kalau dilihat mata, Pak Ustadz tidak menggenggam apa-apa. Namun bagi yang punya ilmu, Pak Ustadz itu lagi menggenggam sosok nenek tersebut yang berhasil dikalahkan. Sambil menggenggam sosok itu, Pak Ustadz langsung berjalan menuju pohon cemara yang letaknya dekat dengan kuburan, dengan niatan mau memindahkan sosok nenek itu ke pohon cemara. "Kamu saya pindahkan ke pohon cemara ini, dan jangan mengganggu warga desa lagi, terutama Pak Dika yang mau membangun rumah di sana," ucap Pak Ustadz, sambil tangannya seperti membuang sesuatu ke arah pohon cemara. Ustadz menghampiri Dika sambil berkata, "Alhamdulillah Pak Dika, sosok itu sudah saya pindahkan ke pohon cemara itu, dan insya Allah tidak akan mengganggu." "Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz atas bantuannya," ucap Dika sambil menyodorkan amplop ke Pak Ustadz. "Gak usah Pak Dika,
Itu uang buat nambah-nambah bangun rumah aja, kata Pak Ustadz. Setelah proses pemindahan itu dilakukan, beberapa hari setelahnya Dika pun melangsungkan proses pembangun rumahnya. Proses pembangun rumah pun berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan. Dan setelah beberapa waktu, rumah baru Dika akhirnya jadi. Rumahnya memang tidak terlalu besar, namun cukup untuk keluarga kecil Dika. Dika dan keluarga akhirnya pindahan rumah dari rumah mertua ke rumah barunya yang baru selesai dibangun. Alhamdulillah setelah kejadian memindahkan setan itu, Dika dan keluarga yang tinggal di rumah barunya tidak pernah mengalami gangguan. Walau rumahnya sederhana, namun terasa nyaman karena sudah bisa membangun rumah sendiri dan bisa mandiri, tidak satu rumah lagi dengan mertua, dan juga sudah tidak ada gangguan dari sosok nenek itu. Mungkin cerita pada kesempatan kali ini segini dulu, dengan Dika dan keluarganya yang sudah hidup damai di rumah barunya. Tunggu cerita lainnya ya sobat, dan terus support channel ini agar berkembang. Terima kasih.